warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, para jamaah ibu-ibu Majelis Nurul Hidayah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada malam ini kita masih dipertemukan dalam majelis berzikir, majelis ta'lim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita menghadiri mati lampau dari zaman kegelapan akidah pada zaman yang terang, yaitu agama Islam. Kita lanjut pengajian Safinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa asyhadu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bid-darain. Faslun arkanul iman. Silakan dibaca. Yang sudah pegang buku silakan. Silakan dibaca. Halaman berapa ini Ustaz? Halaman 1 ya? Iman ya? Iya, kamu iman. Iman. Ayo siapa yang baca? Makasih. Kemana makasih? Oh, buat jenang itu. Buat jangan gitu. Iman baca. Halaman 1. Rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu ada 6 maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman itu ada 6 perkara. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qadar Allah yang baik dan yang jelek itu dari Allah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul iman sittatu. Rukun iman. Rukun itu dasar. Dasar itu sesuatu di mana nanti sesuatu yang lain itu diletakkan di dasar itu. Jadi ibarat rumah, maka
Yang namanya rukun itu tiangnya, tiang pokoknya. Dan kalau rumah itu nggak ada tiangnya pasti roboh. Kemudian yang namanya iman, apa sih iman? Kita sering mengatakan kita beriman. Apa namanya iman? Iman itu secara arti bahasa itu, kalau orang ngomong saya iman, saya iman itu artinya saya percaya, saya membenarkan sesuatu, itu iman. Tapi secara syar'i, secara syariat, secara istilah, iman itu adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu iman. Baik itu yang sifatnya terkait dengan agama maupun dengan yang lain. Dan dasar atau pondasi iman itu ada 6. Orang bisa dikatakan punya iman benar itu kalau 6 ini ada dalam diri seseorang. Orang bisa dikatakan punya iman kalau 6 ini ada. Satu saja kalau tidak ada maka orang itu tidak bisa dikatakan beriman. Bisa dikatakan orang itu punya iman. Hanya nanti kalau diperhatikan 6 ini di dalam hati kita ada enggak semuanya? Karena ini kaitannya dengan hati. Orang enggak bisa dikatakan beriman hanya keluar-keluar di mulut tapi hatinya tidak percaya, hatinya tidak membenarkan. Yang pertama adalah percaya pada Allah. Percaya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mempercayai bahwa Allah itu punya sifat wajib 20. Mempercayai bahwa Allah itu punya sifat 20 yang wajib. Jadi kalau ada orang terus kemudian karena tidak pernah melihat Allah, dia akhirnya tidak percaya kalau Allah itu ada. Dia tidak percaya bahwa Allah itu dahulu. Dia tidak percaya bahwa Allah itu kekal. Dia tidak percaya bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Kadang-kadang kita sekarang disuguhi satu pengajian, satu ceramah bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya mata, punya telinga, Allah itu duduk di arsy, Allah itu bertempat, Allah itu punya singgasana. Nah, kalau kita yakini bahwa tangan Allah adalah sama dengan tangan kita, maka kita berarti tidak percaya kepada Allah. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu punya mata seperti mata kita, itu bertanyakan keimanan kita kepada Allah. Sebab Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tidak sama dengan yang baru atau makhluk itu punya mata, makhluk punya telinga, makhluk punya tangan. Jadi orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa Allah itu di dalam Al-Quran yadullah, tangan Allah, berarti Allah itu punya tangan. Allah itu dijisimkan, Allah itu dibendakan. Ini yang akhirnya kita ini
keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah akan rusak. Karena apa? Karena meyakini bahwa Allah itu berupa benda. Allah itu zat, tapi zatnya tidak seperti makhluk. Allah itu wujudnya Allah tidak seperti makhluk. Kadang-kadang kita ini diganggu dengan pemikiran di dalam hati kita. Memang setan ini yang sedang mengganggu hati kita. Allah itu katanya dahulu qadim. Ketika makhluk dicipta itu kan berarti makhluk itu baru. Sebelum menciptakan makhluk ini, kadang-kadang ganggu hati kita. Ngapain Allah? Sebelum ada manusia, sebelum ada bumi, sebelum ada alam semesta ini, katanya Allah itu dahulu. Tidak ada yang mendahului. Terus ngapain sebelum adanya bumi, adanya makhluk? Kadang-kadang hati kita terganggu dengan godaan setan yang seperti itu. Padahal dahulunya Allah itu tidak bisa. Kemudian sebelum Allah itu ngapain? Setelah Allah itu ngapain? Jadi Allah itu wujud, Allah itu dahulu, Allah itu kekal, Allah itu berbeda dengan makhluk. Dia berdiri dengan sendiri. Enggak kemudian Allah itu ada yang menciptakan. Allah itu terlahir. Makanya bisa langsung dibantah kalau Yesus. Bingung kan orang-orang Nasrani sekarang? Yesus atau Isa kalau di dalam Islam, Isa itu dianggap Tuhan. Loh kok aneh gitu loh. Ada Tuhan yang diciptakan, ada Tuhan yang dilahirkan, kemudian ada Tuhan yang mati. Ditanya, loh kok Isa atau Yesus itu kok mati di salib? Siapa yang mematikan Yesus? Katanya setan. Oh berarti Tuhan kalah dengan setan. Tuhan kalah dengan setan. Bisa langsung kita bantah. Karena di dalam surat Al-Ikhlas sudah jelas lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah wahdaniyah, tunggal. Nah, kalau satu nanti ada, oh berarti ada Tuhan yang setengah. Maka saya terjemahkan Allah itu tunggal, bukan satu. Takutnya nanti itu kalau Allah satu, tapi Allah pun setengah, Allah pun seperempat. Nah, takutnya seperti itu. Allah itu tunggal. Kalau tunggal itu nggak bisa dipecah-pecah. Ya. Kalau kata-kata Allah itu tunggal, berarti nggak bisa dipecah, nggak bisa setengah, nggak bisa seperempat, nggak bisa seperenam, seperdelapan. Ya, Allah itu esa atau tunggal. Itu harus kita yakin. Harus kita yakin. Jangan sampai kemarin ada yang cerita namanya Habib, tapi kok blokon gitu. Islam itu agamanya, Tuhannya Islam itu malah banyak. Gak cuma 3 seperti orang Nasrani. Tuhannya orang Islam itu malah 100. Ada Tuhan Ar-Rahman, ada Tuhan Ar-Rahim, bego. Itu sifat. Itu sifat. Sifatnya tuh Tuhan. Sifatnya Allah, bukan Tuhan yang terpisah dengan Tuhan yang zat, yang wujud, yang dahulu, yang kekal, yang berbeda dengan makhluk, yang berdiri sendiri, yang tunggal, yang kuasa, yang berkehendak, yang hidup, yang mengetahui, yang mendengar, melihat, berfirman. Tidak seperti itu. Sebab Nasrani mengatakan bahwa ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Bapa, ada Roh
ada Roh Kudus. Ya sekarang dipelesetkan, Tuhan cuma kancutan. Tuhannya kan kancutan di malam salib itu kan Tuhannya cuma pakai kancut gitu. Lalu Tuhan kancutan di papan salib disembah. Disitulah kemudian Nabi Muhammad tidak boleh digambar. Sebab nanti kalau Nabi Muhammad digambar, maka orang akan mempercayai bahwa kita ini nyembahnya kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad nanti akan dianggap Tuhan. Maka haram menggambar diri Nabi Muhammad. Yang pertama, kita percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, rukun atau dasar atau tiang keimanan kita adalah percaya kepada atau percaya adanya malaikat Allah. Nah, malaikat Allah itu seperti apa? Laki-laki atau perempuan? Malaikat Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Malaikat Allah itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Jadi kalau ada orang ngomong saya tahu persis aslinya malaikat bohong gitu. Sebab malaikat itu cahaya. Coba sekarang bisa nggak sampai lihat cahaya? Bisa. Mana? Itu lampu. Cahayanya coba lihat cahayanya. Ini bisa nggak kita lihat cahaya? Karena malaikat itu cahaya, maka tidak ada manusia yang bisa melihat asli atau hakikatnya malah yang ada itu malaikat sudah menyerupak menjadi manusia, sudah menyaru menjadi manusia. Kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan. Sampai digambarkan malaikat Jibril itu punya sayap yang sekian puluh, yang lebarnya sampai berapa ratus meter. Sampai dibayangkan seperti itu karena malaikat sudah menyerupai makhluk yang zahir, menyerupai manusia. Contoh ketika Nabi Lut, kaumnya itu kan suka laki-laki. Maka malaikat datang ke Nabi Lut berupa laki-laki yang tampan sekali. Karena Nabi Lut sudah tahu bahwa ini malaikat, tapi kaumnya ngeroyok, masih ngerebut, mau diminta, mau disodomi. Sudah ditawar sama Nabi Lut, jangan ini, masya Allah bahaya ini. Saya punya anak perempuan saya saja nikahin, jangan orang ini. Karena malaikatnya menampakkan diri seperti manusia laki-laki yang tampan. Jadi malaikat itu bisa dilihat kalau malaikat itu sudah menyerupai. Nah, malaikat itu nggak makan, nggak minum. Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka atau maksiat kepada Allah. Disuruh sujud sampai hari kiamat pun akan sujud. Ya. Disuruh membaca tasbih sampai hari kiamat pun akan membaca tasbih. Tidak akan berhenti dari membaca tasbih. Saking taatnya malah. Loh, malaikat itu jutaan. Malaikat itu jutaan. Kenapa saya katakan jutaan? Malaikat
yang menjaga kita malam dan siang itu sudah beda. Ada malaikat yang jaga kita di waktu malam, nanti di pagi akan berganti malaikat yang berjaga di waktu siang. Sore nanti ganti malaikat yang berganti malam. Nanti tidak malaikat yang menjaga kita, yang namanya malaikat yang mencatat amal kita, ini punya panglima namanya Raqib dan Atid. Betul? Punya panglima namanya Raqib dan Atid. Kemudian nanti di kuburan itu ada banyak sekali malaikat, tapi panglimanya namanya malaikat Munkar dan Nakir. Di neraka banyak malaikat yang menjaga neraka, panglimanya namanya malaikat Malaikat. Di surga banyak malaikat, panglimanya namanya malaikat Ridwan. Begitu juga Jibril itu panglima dari kumpulan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham. Malaikat Jibril. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya. Apa yang diperintahkan Allah selalu dikerjakan dan tidak pernah durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Nah sekarang Nabi kan sudah selesai, sudah nggak ada. Sekarang ngapain? Ya, sekarang ngapain? Malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril itu sampai sekarang pun masih punya tugas menyampaikan wahyu, tapi tidak kepada Nabi. Karena tidak kepada Nabi tidak berupa surat kitab, tapi berupa ilham, berupa petunjuk. Wa kutubihi. Kemudian yang ketiga yang harus kita percayai, yang harus kita benarkan di dalam hati kita adanya atau kebenarannya adalah kitab-kitab Allah. Jadi sebenarnya kitab Allah itu banyak sekali. Kitab Allah itu banyak sekali. Mulai Nabi Syekh, mulai Nabi Adam itu sudah punya namanya kitab, tapi tidak berupa kitab, tapi disebut dengan lampiran-lampiran, suhuf. Setiap Nabi itu punya suhuf, punya lampiran, tapi tidak dikatakan kitab karena tidak terkumpul. Jadi Nabi Syekh punya lampiran, Nabi Nuh punya lampiran, Nabi Ibrahim punya lampiran, Nabi Daud. Nah, kalau Daud punya kitab namanya Taurat. Jadi kitab itu yang kita percayai cuma Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Malaikat yang wajib kita ketahui cuma 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil yang punya tugas masing-masing. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rahmat, Israfil mencabutnya nyawa, Israfil meniup sang sakala. Karena tugasnya meniup sang sakala,
Maka sampai sekarang ini yang namanya sangkakala atau trompet itu sudah selalu dipegang, sudah ada di depan mulutnya. Ya. Tinggal tunggu perintahnya Allah. Itu malaikat Israfil. Ya khawatirnya malaikat Israfilnya bapak kayak saya. Pengen minum. Belum waktunya sudah ketiup. Jadi tiupan trompetnya malaikat Israfil itu jangan sampai ditiup dulu. Wah, hancur dunia. Kemudian ada malaikat raqib. Malaikat raqib ini tugasnya adalah mencatat amal kebaikan. Malaikat atid ini tugasnya mencatat amal jelek. Dua malaikat ini sering berantem ya. Raqib dan atid ini selalu berantem. Berantem tentang apa? Amalnya manusia. Kalau ada manusia yang maksiat, ini raqib atid ini kepinginnya cepet-cepet dicatat. Kata raqib jangan dulu. Barangkali tobat. Jangan berantem dulu nih. Berantemnya ini langsung di hadapan Allah. Ya Allah, ini nggak boleh saya catat. Iya, biarkan dulu. Ya, biarkan dulu. Langsung di hadapan Allah. Ini orang maksiat ya Allah. Kata akhirnya, udah biar saya langsung saya catat ya Allah. Takutnya nanti lupa nggak kecatat. Kata raqib jangan dulu dong. Tunggu dulu, ya. Tunggu dulu. Barangkali tobat, barangkali mau minta ampun. Kalau sudah berganti hari maka catatan itu sudah dibuang. Maka ada istilah hadis Nabi rufi al-qalam. Penanya malaikat raqib dan atid ini terangkat untuk manusia-manusia yang satu karena lupa, dua karena tidur. Nah, orang tidur kok mau dicatat gimana sih? Nggak punya akal. Ya, orang lupa itu nggak ada hukum. Orang tidur tuh nggak ada hukum. Iya, malaikatnya kan tidur. Kata malaikat, lah orang ini akalnya kan nggak berjalan, maka nggak boleh kita catat. Rufi al-qalam an-salasil. Pena itu terangkat tidak dipakai oleh dua malaikat ini ketika satu orang itu tidur, kedua orang ini lupa, ketiga orang ini sedang gila. Orang gila kan otaknya nggak jalan. Maka kalau ada orang gila kemudian kita lerai, berarti yang lerai itu ya yang gila itu loh. Orang gila itu nggak ada hukum. Orang gila itu nggak ada hukum. Wa rusulihi. Kemudian tadi masih malaikat yang terkait dengan malaikat raqib dan atid, kemudian malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar dan nakir yang menanya di alam kubur. Malaikat mungkar dan nakir ini tugasnya menanya orang yang sudah di alam kubur. Ya, alhamdulillah kita ini dapat syafaatnya Umar bin Khattab. Ada satu cerita, ada orang bermimpi ketemu Sayyidina Umar yang sudah meninggal. Orang yang tanya, ya Umar, kamu kan keren banget. Kamu kan keren banget. Lebih keren ya? Sangat. Orang yang lihat pada ketakutan, bagaimana keadaanmu di alam kubur. Wah, awalnya waktu saya sangar. Ketika saya didatangi malaikat mungkar dan nakir, saya ketakutan. Akhirnya saya protes. Hei malaikat, saya
saya yang gagahnya seperti ini. Yang setiap orang takut kepada saya, yang setan saya saja takut kepada saya. Kedatangan kamu itu ketakutan. Apalagi orang-orang yang tidak punya nyali, orang yang penakut. Akhirnya Mukarnan dan Nakir ini menghadap kepada Allah, ya Allah, saya dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saya katanya nggak boleh keren. Ya udah, kamu sekarang tugasmu kalau ada orang soleh, kamu harus bertindak lembut. Jangan disamakan. Kalau yang mati itu orang yang soleh. Itu syafaatnya Nabi syafaatnya sahabat Umar bin Khattab. Kemudian malaikat itu malaikat yang nggak pernah tersenyum sama sekali. Nggak pernah tersenyum sama sekali. Saking sangat sampai digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, malaikatun ghiladun syadidun, malaikat yang kekar, yang kuat, yang sangar, yang siapapun melihat akan ketakutan. Itu malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini punya menteri, punya bawahan, namanya ada malaikat Zabaniyah. Ya. Jadi panglimanya penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Kemudian penjaga surga ada namanya malaikat Ridwan yang selalu tersenyum. Ya, kalau ketemu malaikat Ridwan pasti kepikir semuanya. Gak cuma perempuan, laki-laki juga akan kepikir. Orangnya selalu tersenyum. Kemudian yang keempat yang harus kita benarkan keberadaannya atau adanya adalah warusuli, putusan Allah. Jadi Allah itu punya utusan, Allah itu punya Rasul, punya Nabi. Dan nabinya Allah itu puluhan ribu. Nabinya Allah itu puluhan ribu. Cuman 25 itu Rasul yang masih kita ketahui. Rasul saja itu ada 113. Yang masuk kategori Rasul itu ada 103. Loh, apa bedanya Nabi dan Rasul? Jadi kalau Nabi itu manusia yang diberi lampiran, diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak disuruh untuk disampaikan kepada umat. Manusia yang diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Itu Nabi. Dan jumlahnya ada yang mengatakan 24.000 Nabi. Masuk ada pernah kita dengar Nabi Khidir, itu Nabi. Luqman itu ada yang mengatakan Nabi, bukan orang soleh. Kemudian ada siapa lagi? Syekh, ya, Syekh. Jadi Syekh itu adalah Nabi setelah Nabi Adam. Syekh itu adalah putranya Nabi Adam yang ke-41. Jadi Nabi Adam itu punya anak yang selalu kembar. Kembarnya itu putra putri. Ya, putra putri. Nah, kejadian Qabil dan Habil itu Qabil
itu adalah anaknya Nabi Adam yang terlahir bersama dengan Ikrimah. Habil itu punya saudara perempuan. Jadi yang pasangannya Qabil, ini syariatnya Nabi Adam ya. Pasangannya Qabil atau yang lahir bareng dengan Qabil itu dinikahkan dengan Habil. Yang lahirnya bareng Habil ini dikawinkan dengan pasangan atau yang dilahirkan bareng dengan Qabil. Nah, Qabil ini nikah sama perempuan yang menjadi yang lainnya bareng dengan Habil, tapi jelek. Habil nikah dengan perempuan yang lainnya berbarengan dengan Qabil, cantik. Nah ini yang kemudian muncul hasud. Nah itu kan bareng sama saya cantik, kok saya dapat yang jelek yang bareng dengan kamu. Mulai digoda sama saya. Akhirnya ini dua orang ini berantem karena yang Qabil saya dapat jelek ya Qabil. Udah saya terima putusannya ayah, keputusannya bapak dihadapkan kepada Nabi A. Udahlah begini saja. Sekarang siapa di antara kamu yang sedekahnya yang sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qabil ini petani, Habil ini peternak. Qabil ini petani ya ada yang meriwayatkan petani yang di taman itu semangka. Habil peternak, yang diternak adalah Habil. Qabil ketika dimintai persembahan untuk memuji keikhlasannya, ternyata yang dipersembahkan adalah semangka yang busuk. Habil karena tingkat ketaatannya dan keimanannya tinggi, maka yang dipersembahkan adalah kambing yang paling besar. Akhirnya yang diterima oleh Allah adalah kurbannya atau persembahannya Habil. Dari situ itu kemudian memuncak hasutnya Qabil, akhirnya Habil dibunuh. Habil dibunuh, nyeselnya Qabil. Nyeselnya gimana? Kebingungan lah. Setelah saya bunuh, gimana caranya? Mana caranya ya untuk ngurusi orang mati? Nah, ini manusia diajari burung gagak. Ada burung gagak membunuh setemannya, mati, burung gagak coker-coker tanah. Temannya yang mati tadi dimasukkan, kemudian itu diikuti oleh Qabil. Jadi orang pertama di dunia yang membunuh sesama manusia adalah Qabil, dan sampai hari akhir, hari yaumul qiyamah, Qabil akan mendapatkan dosanya orang yang membunuh. Karena dia adalah yang memulai membunuh manusia. Maksud kata hasanatan falau ajru wa ajru man amilaha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu dhambuha wa dhambu man amilah. Orang yang memulai berbuat baik, kemudian perbuatan baik itu akan diikuti orang lain, maka dia dapat pahalanya orang yang melakukan kebaikan. Kalau ada perbuatan jelek dia lakukan kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia dapat dosanya orang yang mengikutinya. Jangan memulai yang jelek, ya. Jangan memulai yang jelek. Kemudian wabil yaumil akhir,
Yang kelima yang menjadi rukun atau tiang iman, namanya iman ini, itu adalah harus percaya bahwa nanti itu ada hari. Percaya nggak? Orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu, orang Quraisy itu dikatakan kafir karena dia tidak percaya dengan siksa kubur. Karena tidak percaya dengan siksa kubur. Sekarang itu masih ada. Sekarang itu masih ada. Sampai pernah dibuktikan, benar nggak bahwa di dalam kuburan itu ada siksa. Orang Barat pernah mau buktikan kebenaran daripada Islam. Orang mati dikasih mikrofon. Mik ini ditaruh di kuburan. Ditaruh di kuburan, ditanam barang-barang orang yang ada, orang yang mati di dalam kuburan. Ketika dibuktikan, dia meledak. Baru kena asap apa? Awalnya malaikat mau datang langsung meledak. Speaker langsung meledak. Nih orang lah. Kalau orang Hindu percaya, orang Hindu itu percaya kalau ada siksa kubur. Saking percayanya, supaya tidak disiksa di kubur, akhirnya orang mati dibakar. Kalau sudah jadi abu, dicari, diambil, dikumpulkan, kemudian ditabur di laut. Nah, biar nggak ditanya di dalam kubur. Ya. Masalahnya dia percaya bahwa kuburan itu adalah yang ada digali itu. Padahal yang namanya kuburan di mana orang itu mati, itulah kuburannya orang. Di lautan dia ditenggelamkan, itulah kuburannya dia. Kan di laut ke bawah air gitu kok. Ya di laut itulah kuburan dia. Ya. Di mana orang itu ada matinya, itulah kuburannya. Gak kerepotan malaikat datang. Dari situ kemudian nanti setelah selesai di dalam kubur, manusia akan masuk lagi ke dalam alam barzakh. Kemudian di mana roh ini? Roh ini nanti dikumpulkan di ilmiyin. Di ilmiyin. Dan namanya roh itu apakah makhluk? Bukan. Roh itu adalah amr, sesuatu yang tidak sama dengan makhluk, yang terus ada. Karena ini amr. Makanya yas'alunaka 'anil roh. Orang-orang akan bertanya kepada Muhammad tentang roh. Qul wa min amri roh. Roh itu adalah urusan atau ampernya Tuhan. Nah, roh ini sudah tidak punya batasan waktu dan jarak. Jangan kemudian kita datang ke kuburan sana karena wali di sana nggak melihat kita. Enggak. Dari sana pun mereka yang ada di dalam kuburan yang sudah di alam barzakh bisa melihat kita. Makanya sampai digambarkan orang di kuburan kemudian ada orang lewat, kok enggak salam, maka orang yang di kuburan ini untuk mendoakan jelek. Wah, kapan cepat mati. Makanya kalau lewat kuburan itu Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami nanti insyaallah akan ketemu kamu. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan selamat
nggak bisa jawab salah. Jangan pikir orang sudah mati ngapain kasih salah. Ini beritanya Nabi loh ya. Tapi yang soleh kali ya. Ya, min ahlilah yang korek, yang ahli maksiat, kok sempat-sempatnya balas salam lagi disiksa, nggak sempet. Di dalam kubur nggak sempet jawab salam, lagi ngurusi siksanya malaikat munkar dan nakir. Di akhirat nanti semua orang itu akan dibangunkan dari kubur. Semuanya tanpa terkecuali. Semuanya akan dibangunkan dari kubur. Pak, bagaimana dibangunkan dari kubur? Kan sudah lama Pak mati. Dan karena sudah lama mati kan nggak pakai celana Pak, kan nggak pakai gamis lagi. Itu pernah Siti Fatimah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana nanti saya ketika dibangunkan dari kubur? Apakah saya nggak malu, saya telanjang? Jawabnya Rasulullah, loh kok ngurusi wong telanjang, ngurusi dirinya sendiri saja sudah bingung, kok ngurusi kemaluannya orang lain? Ngurusi dirinya sendiri loh. Yang dibangunkan dari kubur, yang dibawa terik matahari yang hanya sejengkal dari kepala, sudah kebingungan, yang sudah bercucuran keringat darah, saking situasinya krodit lah bahasanya ya, situasinya sangat krodit, sudah nggak mikir, sudah nggak ada orang yang mikir masalah itu barangnya kelihatan, itu udah nggak ada. Kok sempat-sempatnya nanti dikumpulkan karena lamanya, karena saking banyaknya orang yang kumpul, yang dikumpulkan di mahsyar, ya, yang dikumpulkan jadi satu dari sekian juta tahun, menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harapkan ada yang mau menolong. Itu manusia nanti akan berburu ke sana, kayak dulu masih ada waktu rusuhan ya, penjara, duduk sana nyari penjara di sana, nanti sarung dapat duduk di sana. Nanti orang itu dimaksa seperti itu, beruntung kesana nyari Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah Nabi pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Sana nyari, beruntung kesana. Kata Adam, saya tak bisa memberikan pertolongan karena saya pernah berbuat salah. Berbuat salah apa? Saya dilarang makan buah kulbi, saya maka saya nggak berhak memberikan pertolongan. Terus sampai Nabi Adam, sampai Nabi Ibrahim sudah begitu. Nabi Nuh sudah begitu. Nabi Nuh, ya Nuh, saya minta tolong saya. Saya nggak berhak, nggak punya pertolongan untuk manusia karena saya pernah berbuat salah. Selain Nabi Nuh apa? Pernah Nabi Nuh itu bantah kepada Allah, ya Allah, kan itu kan anakku, tolong dong masukkan, selamatkan anakku. Itu bukan anakku lagi karena sudah maksiat kepadaku dan kepadamu, kata Allah, dan itu sudah dianggap salah. Nabi Ibrahim juga begitu. Saya tidak punya hak, saya tidak bisa memberikan syafaat karena saya pernah bohong. Bohongnya Nabi Ibrahim itu apa? Ketika Sarah itu sudah menjadi istrinya, ditanya oleh Namrud, itu siapa? Saudara saya. Itu kan sudah kesalahan.
Kedua, kesalahannya Ibrahim ketika ditanya padahal yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah Nabi Ibrahim, tapi kapaknya itu ditinggal di berhala paling gede. Bahasanya Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran, kabiruhum ada, kotalahu kabiruhum ada. Itu bahasanya begini, yang menghancurkan itu. Nyudirnya begini nih, yang menghancurkan nih, tapi ini loh berhala yang paling gede, gitu kan? Nunjuknya itu kepada berhala yang paling gede, tapi jempolnya kepada dirinya. Kotalahu ala kabiruhum. Itu Nabi Ibrahim bohongi aja Namrud. Sebenarnya yang menghancurkan berhala itu saya, ini berhala yang paling besar gitu. Itu kata Namrud, pada yang menghancurkan berhala itu ini gitu. Ini adalah berhala yang paling besar. Sampai akhirnya yang bisa memberi syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semuanya dikasih minum air dari telaga Al-Kausar. Seteguk minum dari air telaga Kausar sudah tidak haus lagi. Sudah tidak haus. Dan ini harus kita yakini. Ini harus kita yakini bahwa kita nanti akan dikumpulkan di masa kita, akan dihisab amal kita, setelah dihisab, setelah dihitung nanti ditimbang. Setelah ditimbang kemudian disuruh lewat Siratal Mustaqim, yang di bawahnya ini neraka. Yang sirat ini atau jembatan ini lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bagi orang-orang yang punya dosa, hampir semuanya masuk ke sini. Tinggal seberapa besar dosanya, istilahnya dicuci dulu di neraka ini. Bayangannya panasnya neraka itu ya, setitik api neraka ketika diinjak kaki maka otak bergolak, saking panasnya. Itu nanti kalau berhasil lewat Siratal Mustaqim masuk ke surga. Siratal Mustaqim itu 3 tingkatan ya, ada nanjak, ada turun, ada datar. Gak percaya mati dulu. Ya. Sebab orang itu kalau sudah mati, janjinya Allah, la tarawunna ainal. Orang itu sudah mati, pasti Allah akan memberikan ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu manusia diberi ilmu sudah bisa melihat akhirat. Ayo kalau kepingin yakin, mati dulu. Tobat dulu kali Pak Ustaz. Kan kepingin tahu bener enggak? Kayaknya tobat dulu deh. Yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tiang atau dasar iman atau sesuatu yang harus kita percayai, harus kita benarkan keadaannya atau beradaannya adalah takdir. Jadi kita sedang larat itu takdirnya Allah. Kita sedang jadi orang kaya itu takdirnya Allah. Kita bisa sekarang kumpul di sini, ini takdirnya Allah. Ada yang nggak bisa datang ke sini, itu pun ditakdirkan oleh Allah. Baik dan jelek semuanya dari Allah. Jangan kemudian setelah baik dan jelek itu dari Allah, akhirnya apa? Disalahgunakan. Saya maling ini kan takdirnya Allah Pak. Jangan disalahgunakan. Sebab manusia itu diberi akal. Bisa kemudian kita katanya semuanya takdir, nggak boleh. Itu adalah rukun daripada iman yang harus kita yakini, harus kita yakini.
Ketika orang mati itu dicatat oleh Allah, sudah dicatatkan oleh Allah. Masih mati sebenarnya sudah harus mati, tapi kok masih hidup, itu pun karena kekuasaan atau ketentuannya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan ini menjadi keimanan kita menjadi kuat. Karena kalau kita benar-benar menghayati rukun iman ini, insya Allah ibadah kita akan tambah lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Rabbana
ونخص خصوصا إلى روحه. Kasbutkan orang tua kita masing-masing. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم كما وسعت بين المشرق والمغرب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم انزل رحمة وشفاعة ونورا ونعمة ومغفرة إلى جميع القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع له الدرجات وضاعف له الحسنات وكفر عنه السيئات وادخله الجنات والآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك واعفنا بفضلك عمن سواك. اللهم رزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا مباركا ومباركا مباركا بلا نعم ولا مشقة ولا ضيق ولا نصب إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريته. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم بسر الفاتحة وبحق الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تفتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب الرحمة أبواب القوة أبواب الصحة أبواب السلام أبواب الرزق وأن توفق خطانا وأن تسهل أمورنا ونغفر ذنوبنا وذنوب والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ذا العبد يا رب يا ارحم يا ذا الجلال والإكرام. أبرزنا على دين الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. تقع فيها سبحانك اللهم تحيات فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.